Nah, dalam kitab Al-Anwarul Bahiyah, guru kami menjelaskan, menyebutkan, meriwayatkan beberapa hadis yang diawali dengan bagaimana proses keberangkatan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Seperti yang dituangkan Allah dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra. Jadi kalimat subhana di sini memang sesuatu diucapkan, kalimat subhana itu diungkapkan ketika kita melihat sesuatu yang luar biasa. Nah, Isra Mi'raj ini sangat luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Kenapa? Sebab terbukti ketika Nabi datang kembali dari Isra Mi'raj, kemudian Nabi ditanya oleh orang-orang musyrik Mekah, diantaranya Abu Jahal dan sebagainya, masa iya ke Masjidil Aqsa, ke Palestina hanya semalam? Sedangkan mereka menempuh perjalanan jauh itu berangkatnya aja sebulan, kembalinya sebulan. Nah, Nabi ditempuh hanya 1 malam. Ini logika mereka ya tidak nerima itu. Dan memang ya inilah peristiwa yang sangat luar biasa sehingga Allah awali dengan subhana. Kemudian dalam hadis dijelaskan lebih rinci. Kalau dalam Quran kan secara global, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan, maha suci Allah yang telah memberangkatkan hambanya. Di sini Nabi Muhammad hamba Rasul, hamba Allah. Jadi Nabi tidak berangkat sendiri. Kalau Nabi berangkat sendiri sebagai seorang hamba, sebagai seorang manusia, nggak mungkin. Tapi ketika beliau diberangkatkan oleh yang maha kuasa, jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini kita sebagai umat Islam wajib yakin, wajib percaya. Karena ini merupakan salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Kalau mereka orang-orang musyrikin Makkah, Abu Jahal CS itu, mereka memandang ini sesuatu yang apa? Sesuatu memandang dengan kacamata manusia, sehingga diukurlah dengan logika mereka. Nah, sedangkan ini satu mukjizat yang menurut ulama, mukjizat itu adalah satu kejadian yang luar biasa, yang di luar kemampuan manusia. Tidak bisa. Logika kita manusia nggak sanggup. Nah, jadi dalam hadis itu dikatakan bahwa kejadian ini berawal dari ketika Nabi Muhammad SAW beliau lagi berbaring di Hijr Ismail di dekat Ka'bah, itu ditemani oleh 2 orang sahabat. Hijr Ismail itu apa? Nah, Hijr Ismail itu adalah bagian daripada Ka'bah. Kalau kita lihat bangunan Ka'bah itu persegi, nah kemudian ada ada tembok setengah lingkaran, nah itu Hijr Ismail. Jadi dulunya dari zaman Nabi Ibrahim, bangunan Ka'bah itu nyambung dengan Hijr Ismail. Sehingga bentuknya tidak persegi, tidak kubus. Jadi ada sedikit melengkung. Sedikit melengkung. Nah, cuman ketika ada renovasi di zaman Quraisy, kemudian dana yang terkumpul tidak cukup. Karena memang mereka, sekalipun mereka musyrikin, mereka jahiliyah, tapi mereka tahu bahwa ini adalah rumah Allah. Dan ini tidak boleh dibangun dengan sembarang dana. Maka dikumpulkanlah dana, dipilihlah dana yang betul-betul halal. Setelah terkumpul, ternyata dibangun. Kemudian dana itu hanya cukup untuk merenovasi Ka'bah sampai batas yang kita lihat sekarang ini. Sedangkan untuk melanjutkan ke Hijr Ismail itu dananya tidak cukup, sehingga udah dikasih isyarat aja. Yang penting itu pondasi itu tidak hilang. Nah, disitulah Nabi SAW dengan 2 sahabat, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi, dan Ja'far bin Abi Thalib, itu misan Nabi Muhammad. Beliau lagi berbaring bertiga, ya malam hari, mungkin sudah waktunya istirahat. Tiba-tiba datang malaikat Jibril. Jadi pada saat itu Nabi beserta 2 sahabatnya ini sedang berbaring. Adakah hukum berbaring di Hijr Ismail ataupun seperti yang kita lihat sekarang ini banyak kan di antara
orang-orang yang masuk ke dalam masjid kemudian tertidur atau bahkan sengaja tiduran di situ. Bagaimana hukumnya? Jadi kalau melihat apa yang dilakukan Nabi ketika menjelang keberangkatan Isra Mi'raj, jadi ini jelas satu bukti, satu dalil atau bisa dijadikan argumen bahwa hukum berbaring atau tiduran di masjid itu tidak masalah. Nabi tidak tidur. Dalam hadis dikatakan bainaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam muttaji'an. Nabi berbaring. Jadi hukumnya berbaring di masjid ya tidak ada masalah. Jadi kalau ada DKM yang musir-musiri jamaah lagi berbaring ya salah. Iya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sini berbaring bukan hanya di masjid. Bukan hanya di Masjidil Haram, tapi di Hijr Ismail yang merupakan bagian daripada Ka'bah. Jadi kasarnya sih di dalam Ka'bah. Di dalam beliau berbaring. Tiba-tiba malaikat Jibril datang. Ditemani oleh, ada beberapa riwayat sini, ada riwayat yang mengatakan malaikat Jibril bersama dengan malaikat Mikail. Kemudian ada riwayat yang mengatakan malaikat Jibril dengan malaikat Mikail dan ada satu malaikat lagi. Nah, yang satu ini menurut pendapat ulama adalah malaikat Israfil. Jadi 3. Nah, jadi beliau memang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjemput Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tujuannya salah satunya tadi untuk menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam riwayat dikatakan fahtamaluhu. Maka 3 malaikat tadi mengangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dibawa ke dekat sumur Zam-Zam. Ya. Nah, begitu sampai di dekat sumur Zam-Zam, di situ Nabi Muhammad ditidurkan. Setelah ditidurkan, dalam hadis dikatakan fatawallahu Jibril. Maka kedua malaikat minggir, hanya malaikat Jibril. Disitulah terjadi satu mukjizat lagi, yaitu syaqqus sadr, insyaallah. Pembelahan dada, operasi. Nah, di sini satu hal yang sangat luar biasa terjadi kepada Nabi, yaitu dada Nabi Muhammad itu dibelah oleh malaikat Jibril. Kasarnya dioperasi. Kemudian diambillah hati Nabi Muhammad, lalu dibersihkan dengan air Zam-Zam. Jibril yang mengurus langsung, sementara malaikat Mikail ini yang mengambil air Zam-Zam. Bolak-balik ambil Zam-Zam. Ambil lagi, cuci. Ambil lagi, cuci. Sampai bersih. Dah. Kemudian setelah selesai pembersihan atau penyucian itu, kemudian wa mala'ahu ilman wa yaqinan wa islaman wa hikmatan. Kemudian ditutup. Nah, di sini kadang mungkin dalam benak kita bertanya, kenapa hati Nabi Muhammad itu dicuci? Apakah hati Nabi Muhammad kotor? Atau barangkali hati Nabi najis sehingga butuh dicuci? Jawabnya tidak. Hati Nabi bersih, hati Nabi suci. Nah, kalau suci bersih, kenapa dicuci oleh malaikat Jibril? Atau ini ada hubungannya barangkali dengan manfaat ataupun faedah dari air Zam-Zam itu? Nah, salah satunya. Ya. Jadi sebelum kita ke air Zam-Zam, nah di sini ulama mengatakan, sebagiannya mengatakan begini, hati Nabi itu dicuci bukan karena kotor atau najis, bukan. Hati Nabi memang suci karena Nabi Muhammad memang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa disucikan? Ini pelajaran, ini bukan buat Nabi tapi pelajaran buat umat. Hati Nabi dibersihkan, disucikan karena malam itu Nabi Muhammad akan menghadap ke hadirat yang maha suci, Al-Quddus. Nah, ini pelajaran buat. Jadi ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, jangan asal-asalan. Udahlah, yang penting sholat. Bukan yang penting sholat. Tapi yang penting bagaimana sholat kita diterima. Kalau yang penting sholat selesai terus ditolak, bagaimana nasib kita di akhirat nantinya?
Jadi ini salah kalau ada ucapan atau kalimat atau apa slogan atau bahkan prinsip yang mengatakan bahwa adalah yang penting sholat. Enggak, salah itu. Yang penting bagaimana sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.